Hari ini adalah hari di mana kita mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan besar di dalam hidup, terutama buat anak-anakku sekalian di Kigen Quranic Generation. Saya akan coba fokuskan terkait dengan lompatan-lompatan besar yang harus kita lakukan untuk menjadi pribadi-pribadi hebat. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita memberikan impact besar, pengaruh-pengaruh besar pada lingkungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya para pemuda kahfi itu tidak saling kenal satu sama lain. Tapi Allah sudah perjumpakan di alam arwah. Di al-arwahu junudun mujannadah. Jiwa-jiwa, ruh-ruh yang sevisi itu sebetulnya sudah klik di alam arwah. Sehingga ketika mereka kopi darat itu sudah langsung matching gitu di lapangan. Nah, ini yang terjadi sama Ashabul Kahfi. Adalah sekumpulan pemuda-pemuda hebat. Kenapa? Karena ada pertanyaan, kenapa sih di surat Al-Kahfi itu nama anjing disebut 3 kali? Segitu istimewanya karena anjing sehingga bisa disebut 3 kali di dalam Al-Quran. Jawaban para ahli tafsir mengatakan anjing yang haram pun jika dekat dengan pemuda-pemuda yang saleh pun ikut dimuliakan. Jadi pemuda-pemuda hebat itu bisa menyerap energi sekitarnya, lalu kemudian didaur ulang menjadi energi positif bagi dia. Saya cerita ulang tadi yang saya ceritakan di ruangan. Alvin umurnya 17 tahun udah menikah kan? Keren nggak? Ustaz Arifin Ilham telepon saya sekalian juga terkait dengan restu pernikahannya pada hari itu, dan apologize karena undangan pernikahan buat putranya yang 17 tahun menikah, si Alvin ini masuk ke nomor saya yang lama. Cowok-cowok yang di sini umurnya 17 ke atas angkat tangan. 17 ke atas angkat tangan. 17 ke atas. Nah, mayoritas. Tapi banyak yang nggak berani nunjuk, berarti masih takut. 17 tahun ke atas. Enggak disuruh kawin, cuma suruh tangan. Angkat tangan. Semuanya, berdiri, saya mau lihat. 17 ke atas. 17 ke atas belum nikah. Tahun ini 2016 bulan Agustus, umurnya sudah 17 tahun ke atas dan belum nikah. Berdiri sekarang. Berdiri. 3, 2, berdiri. Ayo berdiri semua, berdiri. Depan berdiri. Udah 17 lewat ya, dan belum menikah. Oke. Terima kasih sudah menjelaskan statusnya. Ketika Ustadz Arifin akan menikahkan anaknya, sempat sedikit ada masalah di KUA karena umurnya belum sampai usia yang pantas untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.
Tapi kenapa ayahnya Alvin dan ulama-ulama yang dimintakan nasihatnya oleh Ustaz Arifin Ilham, termasuk ketika beliau panggil saya, "Abang gimana bang gini-gini?" Saya bilang saya bangga banget sama Alvin. Asli 17 tahun berani nikah tuh keren banget. Tapi bukan beraninya yang keren. Itu udah keren gitu ya. Ada yang lebih keren lagi. Karena calonnya ini dia yang islamin gitu. Jadi nggak kayak anak sekarang kan mikirin nembak dia aja pusing gitu kan. Mau ketemu aja deg-degan gitu. Ini nggak level, pemuda kayak gini nggak masuk dalam kriteria Kigen. Are you Kigeners? Mau nembak aja deg-degan gitu. Ini nggak level anak Kigen. Kalau ingat kamu, kalau lihat foto kamu, Pret gitu nggak masuk. Anak Kigen nggak di situ fasenya. Ya, kalau masih ada berarti bersyukurlah hari ini datang ke sini. Dan setelah ini berubah. Ya, siap? Karena yang dia bawa itu Islam. Seperti anak Kigen yang dibawa adalah Al-Quran gitu. Jadi kalau anak-anak Kigen itu, apalagi cowoknya udah umur 17 tahun, nggak kepikiran yang yang melo-melo gitu loh. Tetapi kalau Alvin ini enggak. Jadi dia datang, lalu diislamkan. Setelah diislamkan kemudian tertarik. Jadi karena dia tertarik kemudian diislamkan, gitu ya. Alvin enggak lantas GR gitu. Waduh. Kalau anaknya muslimah tapi mertua nih nggak islami, susah juga membangun keluarga Islam ke depan gitu kan. Ntar dulu deh, berpikirlah gimana mengislamkan mertua. Sementara masih banyak cowok mau datang ke rumah calon mertua takut ketemu sama mertua gitu kan. Ini kagak, yang kafir didatengin untuk diislamkan. Keren nggak kayak gitu? Ini baru lewat depan rumah ada mertua di depan udah kabur duluan gitu kan. Ini enggak nih, diislamkan. Setelah diislamkan, karena masih ada yang berpengaruh lagi omanya di dalam ini, supaya bisa membangun keluarga Islami, keluarga dakwah ke depan, karena dia dibesarkan oleh ayahnya sebagai generasi robbani, omanya sekalian diislamkan, satu paket semuanya. Jadi kalian saya izinkan menikah dengan non-muslim kalau bisa seperti itu. Usut punya usut. Si Alvin ini punya ilmu apa sih? Itu kan? Kok bisa kayak gitu? Ternyata kalau dia buka gadget, kerjanya bukan cekikikan gitu, kayak orang gila gitu kan sendirian. Untuk hawa nafsu, karena anak remaja sekarang memang cepat dewasa, tapi yang dewasa syahwatnya, bukan akal budinya. Cepat dewasa ya dunia syahwat, dunia maksiatnya dewasa. Jadi belum usianya tapi udah ngerti gitu dunia-dunia dewasa. Tontonan-tontonan dewasa. Jadi yang kecepatan itu yang dewasa syahwatnya, sementara akal budinya, emosinya masih kanak-kanak. Kalau masih kanak-kanak nih kayak siapa? Kalau Conan itu kan jiwa dewasa terperangkap dalam tubuh anak kecil. Nah kalau selain Conan kebanyakan jiwa kerdil terperangkap dalam tubuh dewasa gitu. Ini kayak seperti siapa nih kira-kira? Ya ada si Candan, cuma saya nggak enak nyebut nama gitu. Jadi kalau Conan itu jiwa dewasa dalam tubuh anak kecil,
Ada lagi anak kecil dalam tubuh. Jadi anak kecilnya maksudnya di sini ruahiyahnya, akal budinya, mental juangnya. Ini cuma cerita dikit. Dulu setamat SMU, saya tamat pesantren zaman SMU, saya bersumpah pada diri saya sendiri, saya nggak mau kuliah dibiayain sama orang tua saya. Tambah satu lagi saya harus ngeduluin bisa menghajikan kedua orang tua saya. Gitu. Ada sih satu lagi tapi nggak tega menyebutkannya gitu. Kedewasaan itu sebetulnya orang bilang menjadi tua adalah keniscayaan, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Sehingga banyak orang usianya tidak sesuai dengan kedewasaannya. Ada yang melampaui, ada yang kemudian terlalu jauh. Nah, si Alvin ini, saya berharap sih sebetulnya bapaknya senang banget kalau saya bisa bawa ke Kigen. Mau? Dia itu rupanya senang kalau buka gadget tuh dengerin Zakir Naik. Tahu? Penyanyi apa dia? Yang nggak ketahui berarti nggak tahu kan? Ya. Jadi dia suka dengan tokoh yang berkelas internasional. Dia suka dengan ilmu yang berkelas internasional. Dia suka dengan kajian yang bergengsi. Dia suka dengan aksi-aksi yang konkret, yang nyata gitu. Nah ini ciri anak muda. Yang selalu saya bilang, anak muda itu tipikalnya full power, high speed, dan kreatif. Apa ciri anak muda? Apa full power itu? Bertenaga, ya, tidurnya dikit, makannya banyak memang. Tapi kerjanya juga banyak. Tapi ada nggak anak muda? Tidur malam cepet, bangun subuh lambat, pulang sekolah tidur siang panjang. Aduh, bagaimana Islam bangkit dengan pemuda seperti ini? Full power, yang kedua apa? High speed. Jadi kecepatannya bukan cepat, tapi kecepatan tinggi. Makanya Umar bin Khattab itu kalau ada urusan-urusan besar berkaitan dengan kerja-kerja lapangan, nggak ngambil orang tua, kelamaan. Tunggu, pikir dulu. Kemudian banyak pertimbangan. Kalau anak muda, bet gitu. Tapi kalau nggak ada Qurannya bahaya juga, berantakan. Sebab untuk bisa bergerak cepat butuh kekuatan intuitif, kecerdasan spiritual dalam memilih, dalam mengambil keputusan, sehingga keputusannya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga karirnya juga bagus. Kayak gini misalnya, sebentar lagi bisnis model Bluebird itu bakal mati di hadapan Grab dan Uber. Ya, dulu Nokia itu merendahkan Android. Apaan tuh? Ngaku-ngaku teknologi keren. Nah sekarang Nokia sekarat, Android merajai. Dulu Amerika lewat Apple-nya seakan-akan sudah paling maju, ya. Tapi kemudian kesalip sama Samsung kan, Speed Korea. Begitu juga sekarang ini
Kalau lembaga-lembaga dakwah kayak misalnya Akal nih, saya punya lembaga amil zakat nasional. Kalau saya harus beli banyak motor, kemudian ambil sopir lagi, kemudian butuh parkir yang luas, dan butuh bengkel lagi, wah biayanya besar sekali. Mending langsung MOU aja deh kerjasama sama Gojek, antar jemput zakat sebagaimana yang dilakukan oleh Basnas. Punya motor kadang-kadang untuk urusan zakatnya sebentar, marah wirawirinya yang panjang, bensinnya malah kemana-mana, belum lagi biaya perawatan. Jadi kalau saya MOU sama Gojek, jadi yang saya keluarkan ya memang yang untuk tujuan ke sono aja, bensinnya pun menjadi efektif gitu. Sehingga kemarin saya di Malaysia, orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha besar nggak malu anaknya menjadi taksi Uber. Sehingga ketika saya naik taksi di sana, hari itu saya nggak ngambil yang taksi yang eksekutif, ya taksi biasa. Wah, tapi lumayan dapatnya Audi gitu. Ya, bahkan sekarang ya kita bisa pesan untuk kelas limosin, mau Lamborghini, Ferrari atau mau apa sekarang bisa dengan jarak pendek kita bisa naik Lamborghini dengan biaya gocap gitu. Ini zaman, ya. Sehingga kalau kalian lambat sebagai anak muda, udah telat bangun, telat mikir ya, telat subuh, telat sekolah, telat ngaji, telat banyak telatnya lewat ini. Sebab ini zaman percepatan. Jadi kalau Anda, orang tua Anda perusahaan kurir gitu ya, dengan adanya teknologi aplikasi sekarang ini bisa mati kalau nggak lakukan percepatan. Nah, sama kayak perusahaan PT Pos Indonesia. Kalau ini orang-orang tua ini nggak bergerak, ini zaman dimana orang kaya itu usianya 30 tahunan. Anak-anak usia 30 tahun ke bawah itu sudah banyak menjadi orang-orang kaya di dunia ini. Karena dia aktif dengan percepatan dan dengan dua ini aplikasi. Tapi pada saat yang sama, kalian juga sedang dalam ancaman besar. Orang tua kalian kalau nggak ngerti ada aplikasi di gadget, ya emak kalian umurnya 35 tahun ke atas, ya kalau nggak ngerti dia nanya ke siapa? Nanya ke suaminya atau nanya ke anaknya? Anaknya, gitu ya. Soal di sini ada parenting control, ya, ada parental control, gitu kan? Sementara canggihan siapa menggunakan aplikasi? Emaknya atau anaknya? Kira-kira fungsi parental control, orang tua mengontrol gadget anaknya, jagoan siapa? Yang ada barangkali kontrol anak buat orang tua. Kalau anak yang sudah kasih password handphone emaknya, pasti emaknya pusing tuh. Kakak ini gimana handphone mama? Gitu kan. Malah kebalik kan, mestinya parental control orang tua yang mengontrol gadget dan komputer anak, tapi kenyataannya wifi di rumah siapa yang setup itu? Pinteran siapa? Emak sama apa anak? Anak masuk kemudian di hack si emak di rumah, bingung dia nggak bisa pakai wifi kan? Maknanya apa? Kalian berada dalam sebuah ancaman yang besar. Satu, kejahatan, kemaksiatan di zaman orang tua kalian dibanding kejahatan zaman sekarang itu jauh lebih bahaya zaman sekarang. Masalah kedua yang terbesarnya adalah kejahatan yang kalian lakukan sekarang itu belum pernah dialami oleh orang tua kalian dulu. Dalam dunia digital, 35 tahun ke atas
Ini namanya usia apa namanya lawan kata digital? Analog. Artinya begini, usia 35 tahun ke atas tuh masih ada yang seneng baca koran. Kalau usia Anda ngeliat orang tua nungguin koran pagi-pagi, up to date nggak? Asli nggak up to date banget ya. Masih ada yang langganan koran di rumahnya tiap hari? Berita yang diterimanya up to date nggak? Nggak kan? Begitu juga kalau ngandelin TV mainstream. Penonton TV mainstream, anak-anak usia kalian pada suka nonton nggak? Nggak banyak lah, kebanyakan langsung di YouTube kan masuknya, ke Google kan. Ini yang saya katakan, orang tua kalian tuh nggak pernah tahu kreativitas bermaksiat anak zaman sekarang. Zaman saya, usia sekarang saya baru 18, kenakalan yang saya lakukan di zaman saya waktu saya remaja, pernah juga dilakukan oleh orang tua saya, sehingga orang tua saya bisa kontrol saya. Kalau anaknya mulai tepu-tepu bapaknya nih, mau cheating-cheating bapaknya, bapaknya udah tahu duluan. Zaman sekarang kagak. Kunci kamar, selesai persoalan. Iya. Kemudian browsing. Zaman saya, kalau rumah udah dikunci pintu kamar dan dikunci pintu luar, saya nggak bisa ngapa-ngapain kan? Udah terpaksa bete di rumah mau ngapain gitu. Bikin nasi goreng udah kenyang, minum kopi udah kembung, nggak bisa keluar. Anak sekarang malam-malam malah kunci pintu kamar, kalau dia bisa jalan kemana aja kan? Tiba-tiba ada Gojek di depan bawa fried chicken gitu, yang ketok pintu. Bisa nggak kayak gitu? Untung kalau yang dipesan fried chicken. Kalau dia cari ayam kampung, chicken Texas, bukan Texas chicken, Texas beda kan? Texas fried chicken dengan chicken chicken kampung, juga chicken apa? Chicken kampung itu berarti chicken village gitu. Ya, zaman orang-orang tua Anda, aduh, kalau lagi kangen sama pacarnya dulu, mau loncat jendela udah dikunci, tinggi lagi lantai 2 nggak berani, ya pakai teralis pula gitu. Mau keluar rumah mengendap-endap, kunci ditaruh di bawah bantal emak lagi tidur, nggak bisa kemana-mana kan? Kalau anak sekarang gimana? Kunciin aja, malah happy gitu. Jangan masuk ya ke kamar aku ya, gitu. Malah dia video call kan? Pakai apa lagi? Apalagi kalau sama-sama iPhone gitu kan? FaceTime. Ini pakai apa lagi? Skype. Pakai apa lagi? Banyak kan? Tinggal mau pakai baju apa di sana, mau pakai baju apa di sini. Betul nggak? Bahaya yang sedang kalian hadapi di zaman sekarang ini tidak pernah dihadapi oleh orang tua kalian, sehingga orang tua kalian sebetulnya tidak bisa menasihati kalian, karena dunia yang kalian hadapi belum pernah mereka hadapi, kecuali yang orang tuanya update kayak gue gitu. Gue kan gitu. Jangan kalah sama anak gitu. Masalahnya adalah, sekarang saya mau tanya, sejujur-jujurnya, ini sekaligus penelitian lapangan saya, random saja, nggak pakai kuesioner. Sejujur-jujurnya urusannya kamu sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Coba bersumpah dulu. Saya bersumpah akan menjawab pertanyaan Ustadz
sejujur-jujurnya demi masa depan saya dan supaya saya dan keluarga saya masuk surga semuanya. Janji? Sebab ini akan jadi bahan ceramah saya keluar. Ya, tetapi sampel saya ini agak-agak homogen. Jadi anak-anak aktivis, anak-anak pengajian. Siapa yang papa mamahnya boleh buka gadgetnya 24 jam dan boleh masuk ke emailnya dan memberikan password buat papa mamahnya? Angkat tangan. Yang tinggi. Papa mamahnya, bapak ibunya boleh buka handphonenya. Ya, handphone sendiri. Passwordnya dikasih tahu. Ya, sama emailnya juga kalau papa mama mau masuk, mau bongkar email, boleh semuanya. Angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi. Saya mau lihat prosentasenya. Ya, yang nggak dikasih tahu mamanya nggak boleh, nggak apa-apa. Ini saya mau jujur. Dan jangan bohong ya. Kalau Anda bohong nanti data saya salah. Oke, angkat tangan. Yang bapak ibunya, papa mamanya boleh buka HP-nya 24 jam, mau masuk aplikasi mana saja, videonya kah, fotonya. Angkat tangan. Kira-kira berapa persen ya ibu-ibu? Hah? Persentasenya kira-kira berapa persen yang ngangkat tangan dibanding yang nggak angkat tangan? Berapa? Kayaknya 40% ya. Ya, terima kasih. Ya, 50%. Sekarang di sini nih gua tahu. Kalau anak perempuan tadi 50%-an lah saya lihat. Sekarang yang cowok. Siapa yang bapak ibunya boleh buka password emailnya, boleh buka gadgetnya 24 jam? Angkat tangan. Jangan bohong, dosa nih. Nanti data saya salah nih. Angkat tangan yang tinggi. Alhamdulillah, 30%. Terima kasih. Sekarang saya mau bilang, satu hari, kalau kamu kemudian dijahatin di sekolah, ya, karena yang ngejahatin kamu itu adalah teman kamu di sekolah, orang tua gampang dong ngebelain kamu, ya, nolongin kamu. Dia datang ke kepala sekolah, dia jahatin anak saya, tolong dihukum begini-gini ini, dan saya akan bilang sama anak saya, kamu jangan dekat sama dia nak ya, dia orangnya begini katanya. Bisa nggak nolongin? Bisa. Sekarang di dunia gadget ini, kamu berinteraksi dengan orang yang perkataannya kasar sekasar-kasarnya, ya, jorok sejorok-joroknya, ya. Di dunia medsos ini, kalau kamu masuk ke Twitter, masuk ke Pad, masuk ke Instagram, kamu akan berhadapan dengan orang yang aneh seaneh-anehnya, ya, bergaul kan, begitu terbuka, kamu bisa melihat gambar apa aja kan, ya, di situ. Apalagi kalau dia sudah ngerti dunia programming gitu, walaupun misalnya video porno atau internet porno sudah diblokir oleh negara, yang namanya diblokir itu kan sebetulnya cuma gang depan sono aja yang dipagerin, gang sini, gang situ, gang sono masih bisa masuk. Kalau sudah ngerti gitu ya. Menkominfo menutup akses internet porno, gitu kan? Nggak bisa. Jadi serangan untuk menghantam ideologi kalian, menghantam akhlak kalian, itu dari berbagai penjuru. Narkoba. Kalau ada narkoba masuk, ketangkep, itu cuma apes. Saya ngobrol dengan orang imigrasi, dengan orang BNN. Ya, dengan orang BNN. Ustaz, nggak ada teknologi yang akurat seakurat-akuratnya bisa scanning kalau narkoba itu masuk, nggak ada.
Kalaupun ada yang paling akurat, anjing pelacak. Berapa jumlah anjing yang sudah terlatih bisa melacak itu? Jadi, kalau narkoba masuk lewat airport atau narkoba lewat pelabuhan, oke lah anjingnya tidak bisa ditipu, tapi yang pegang anjingnya bisa dibayar, gitu kan? Ya. Sehingga beberapa penjara di Indonesia ini memang kalau dilihat dari besinya, wah kekar sekali nih. Ini besi penjara nih, wah kekar sekali. Tapi engselnya dari tali rapia. Ini permisalan. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kalian sekarang berhadapan dengan sebuah kekuatan maksiat dan lingkungan di mana kalian berada. Kalau dakwah kalian gak punya high speed, ya, dakwahnya juga gak kenceng lewat digital, silaturahim kurang perjuangan yang menyelamatkan saudara kamu dari perzinahan, saudara kamu dari narkoba, saudara kamu dari geng motor, saudara kamu dari tawuran, apalagi kasusnya. Dari kejahatan pornografi dan porno aksi, kalau kamu nggak lakukan percepatan, sementara speed kemaksiatan begitu cepat, maka bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan generasi kita ke depan. Saya saja kebirit-birit, saya ini berinteraksi di dunia TV mainstream, kemudian berinteraksi juga sekarang dengan setan-setan media sosial gitu. Apa yang harus saya lakukan untuk melakukan penetrasi kejahatan politik, bahasa-bahasa politik, atau bahasa-bahasa lain dalam dunia dakwah ini? Saya masuk, gimana caranya agar ini enggak streaming ya? Streaming? Oke, taruh dulu. Ini mesti tahu nih saya ngomong di mana gitu. Bagaimana caranya agar apa yang kita lakukan ini, dakwah kita ini punya speed tinggi? Karenanya ciri anak muda itu, selain full power, high speed, dan yang terakhir adalah kreatif. Dalam menghadapi kehidupan, kalau kalian ingin lakukan percepatan dan menjadi orang yang kreatif, satu kata kunci penting, ya, kalian harus punya kekuatan indera lain di luar panca indera itu. Ada indera rukmana, indera lesmana, indera siapa lagi? Bukan itu yang saya maksud. Kalau kamu hanya mengandalkan ilmu sekolah dan belajar agama di sekolah, kalau sekolah negeri berapa jam satu minggu? 2, 3. Udah 3 kali, baru bukunya juga buku yang jauh dari primer. Itu pun udah diolah-olah lagi bahasanya. Ya. Sebetulnya belum menjadi sebuah ilmu sebetulnya. Karena saya kan punya anak juga. Seperti kalian ini saya juga baca buku anak-anak saya. Ya Rob, saya kayaknya harus bikin sekolahan sendiri, saya juga harus kasih pemikiran sendiri kepada anak saya. Dan kenapa kemudian harus ada Kigen, dan hari ini saya harus masuk di sini karena kalian juga anak saya semuanya. Ya, apa yang harus saya lakukan adalah bagaimana membentengi kalian, kemudian memberikan asupan kepada kalian, kemudian memberikan energi kepada kalian, agar kalian bisa lakukan percepatan-percepatan di dalam hidup ini. Nah, tadi saya, Abi Bakhtiar, bilang sama kalian begini, bahwa hari ini anak-anakku sekalian di Kigen, saya harapkan bisa menjadi manusia baru yang siap melakukan lompatan-lompatan besar perubahan di dalam hidupnya. Itu ya. Dan supaya kalian setelah ini memberikan pengaruh-pengaruh besar kepada lingkungan kalian. Itu ya.
Dua itu yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang sangat berharga ini. Jadi saya berada di sini, saya sering diundang acara-acara anak remaja di Indonesia, tapi saya hari ini berada di sini, demi Allah saya merasa kalian semua adalah anak saya, dan mungkin ring satu dari anak-anak saya ini. Selain anak kandung saya, kalian adalah orang-orang yang saya anggap paling dekat dengan saya. Karenanya, anak-anakku sekalian di Kigen, ini yang pengajian keberapa setelah Ramadan? Pertama. Nah, mudah-mudahan kalian konsisten begini. Ya. Kalau perlu ajak teman yang lain ya. Caranya begini. Siapa yang hafal doanya Ashabul Kahfi? Di ayat 10 surah Al-Kahfi. Apa? Idh qalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina. Ulangi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Saya terjemahkan dulu artinya, baru kemudian supaya agak gampang dalam bentuk cerita ya, supaya kalian bisa melakukan perubahan dan lompatan besar dalam hidup. Rabbana atina min ladunka. Ini sebetulnya kata-kata min ladunka ini seperti kisah Nabi Khidir yang mendapatkan min ladunni ilman. Dunia-dunia supranatural senang sekali kalau dapat ilmu laduni namanya. Ya, laduni itu sebetulnya ilmu yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu pinggir jalan. Bukan sembarang ilmu yang comot-comot pinggir jalan. Bukan. Saya juga pernah seusia kalian. Saya tuh waktu seusia kalian tamat SMP, saya baca bab tentang ilmu. Jadi ceritanya waktu saya tamat SMP itu dirayu sama orang tua saya masuk pesantren. Oh, pesantren gitu kan. Gak ah. Ya maklum lah yang paling bandel di antara anak bapak saya dulu. Enggak. Ya sudahlah kalau kamu nggak mau. Tapi mungkin karena orang tua saya berdoa dengan penuh kasih sayang, entah pada hari itu saya kemudian pulang galau. Saya lempar sepeda BMX saya, brok gitu, saya pakai sepeda dulu sekolah. Karena di SMP badan saya udah agak tinggi dan saya udah masuk klub atletik dan klub sepak bola dulu. Udah jarang main sama yang seusia saya kalau di sekolah. Udah pulang ke rumah saya malas dengan teman-teman yang seusia, jadi saya suka main yang lebih dewasa pada saat itu. Karena tinggi badan saya dulu kualitas ekspor. Mungkin karena banyak makan ikan dan sampai sekarang saya suka yang natural, yang fresh gitu. Ini makanan pengaruh, ya. Yang fresh kemudian mungkin karena ibu saya tipikal orang yang ke pasarnya tiap hari. Yang ke pasarnya tiap hari belanjanya, jadi nggak ada yang namanya diangetin itu, sehingga kolesterol. Dan saya terbiasa sama bapak saya juga dijejali yang makanan-makanan yang fresh gitu. Makanan juga pengaruh, jadi kalian juga harus perhatikan makanan ya, dan perhatikan lingkungan. Sampai satu hari saya pulang, entah gimana ceritanya galau, karena teman-teman kan ketika ambil formulir untuk lanjutan ke SMA sana, STM sini gitu kan, saya galau pilih sekolah mana gitu kan. Udah saya kebutlah sepeda saya, kemudian galau saya lempar, blok saya buka baju. Di rumah saya itu ada perpustakaan bapak saya kecil sekali. Karena orang tua saya cuma seorang pelaut, nenek moyangku. Wah, ada buku tebal tuh. Ya. Keren juga kali kalau anak SMP baca buku tebal gitu kan. Saya ambillah buku itu. Kira-kira tebalnya nih, ya mungkin seperti ini tebalnya nih gitu. Ya ngerasa keren aja anak SMP buka buku tebal. Ketek masih bau asem, gak pakai baju, duduk depan rumah, supaya keren langsung baca bab terakhir aja lah. Gitu.
Kalau baca semua dari awal kan lama, buka aja gitu. Entah, saya kemudian bolak-balik sendiri, nggak seru buka bab lagi. Ini keren nih babnya nih. Karena nggak ngerti baca buku kan harusnya baca daftar isi dulu kan. Ini tebak-tebak buah manggis bacanya apa kira-kira judulnya. Bab ilmu nih. Padahal itu adalah bab epistemologi dan asketologi sebuah keilmuan. Yang sampai sekarang doktor profesor membahas itu. Ya, si bocah nggak tahu diri ini baca buku itu. Habis baca ngeheng pala gue, bebus basah. Berasap kepala. Asli ngeheng gitu. Baca lagi gitu kan. Baca lagi. Semakin saya baca semakin berasap kuping ini. Karena kalau dilihat dari hadis-hadis dan ayat-ayat tentang ilmu, kayaknya gue belum menuntut ilmu deh. Kayaknya nggak begini nih ilmu yang benar. Ilmu itu kan ilmu yang bisa memperjumpakan saya sama Tuhan. Ilmu yang membuat saya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya selama ini belajar ilmu apa ya? Gitu. Karena saya juga sempat tersesat juga di SMP dulu. Kan kalau lagi di booking gitu kan jadi pemain di daerah mana kan ada bayarannya. Kemudian suka berantem-berantem kan. Nah, belajarlah ilmu bela diri. Masuk bela diri pun macam-macam. Mau cari yang instan, yang bisa kebal, yang mana gitu. Ya nggak perlu latihan, pokoknya langsung nonjok mati gitu kan judulnya. Pernah sesat juga. Karena pencarian itu. Sampai akhirnya bacalah buku. Nah, jadi semua itu lebih cepat kalau kita mau ingin perubahan dengan ilmu itu membaca. Demi Allah. Saya ini barangkali korban perpustakaan orang tua saya. Saya ini mungkin korban daripada doa orang tua saya. Korban dalam pengertian karena kalau saya disuruh jadi ulama, ulama makanannya berkat, kagak kan gitu. Nggak nyambung dulu tuh. Ya udah. Ya akhirnya setelah saya bilang sama diri saya sendiri, kayaknya saya nggak nuntut ilmu deh. Tapi demi Allah perubahan besar di dalam hidup saya ketika saya masih SMP, itu terjadi ketika saya mengerti dan saya paham apa yang disebut dengan ilmu itu. Ilmu adalah alat untuk menemukan alamat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu adalah metode agar gampang masuk surga. Itu yang saya paham. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kan begitu. Barang siapa yang berjalan di satu jalan dan di situ dia menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan dia jalan masuk. Jadi yang saya tahu dari hadis itu, jadi ilmu itu adalah jalan agar bisa mudah masuk. Ya inilah yang gue cari. Setelah itu saya diam-diam gak ngomong sama orang tua saya. Ada kesombongan sendiri dalam diri saya. Ngapain gue nanya sama bokap SD aja gak tamat gitu kan. Nanya sama abang gue juga. Jadi sampai pendidikan pun saya cari sendiri. Jadi bukan orang tua saya yang pilihkan. Caranya gimana? Kan dulu suka olahraga, jadi kalau makan tuh supaya menang, supaya kuat gitu kan, supaya kita speednya bagus, kemudian ketika tumbukan badan juga full contact body kita juga bisa menang. Saya suka yang gitu-gitu dulu, kalau sekarang udah peot gitu. Begitu juga ilmu, di mana nih? Jadi setelah saya tamat SMP, sekolah saya pun saya nggak mau dipilihkan sama orang tua. Saya carilah. Saya mau ilmu yang membuat saya gampang masuk surga dan saya gampang berjumpa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngobrol. Ya, karena punya sedikit keinginan dan punya banyak keberanian dan saya nggak mau lama-lama gitu kan. Ciri anak muda kan gitu. Full power, high speed, kreatif. Datanglah saya. Jadi orang-orang yang saya kagumi, saya datang dan saya ngobrol sama dia, minta ilmu sama dia. Ketemulah senior
yang sudah lama tamatan Gontor. Saya tanya, dengan apa itu pesantren, apa itu Gontor, gimana caranya saya bisa masuk? Hanya temponya kira-kira nggak sampai sebulan lah. Akhirnya saya punya keputusan, Bu, saya mau ke pesantren. Hah? Kesambet apa nih anak gue? Gitu kira. Tadi sebandel-bandelnya jadi kayak begini gitu. Kapan mau berangkat? Besok. Besok kan Ramadan. Nah itu dia, saya harus masuk pesantren Ramadan. Berapa lama? 1 bulan. Terus lebaran di mana? Ya mudah-mudahan bisa lebaran di sono. Oh, orang tua nangis. Tapi dia juga bingung. Ditahan kepala batu. Nggak bisa dinasehatin, dia mau pergi. Nggak dilepasin. Dia juga bakal bandel di sini. Wah, ibu saya bingung. Akhirnya dia lipetin baju saya tuh sambil nangis gitu. Wah, banyak banget bekal, ada abon, ada apa. Ini mas saya mau ke pesantren. Nanti kamu makan apa di sana? Udah nggak apa-apalah. Gitu. So jago pula. Sampai di pesantren, saya kan ngerasa udah baca Quran saya lancar. Saya khatam di depan ibu saya sendiri, ya. Pas sampai di sana dites dulu, placement test. Ya, placement test untuk masuk saya di grup mana. Pelajarannya gampang. Kitabun, tulis. Gua tulis huruf kaf, huruf ta, huruf ba terpisah-pisah. K, I, Ki. Huruf ta titik 2, ta. Bun, ba, titik, tanwin. Alhamdulillah. Kumpulin semua pelajaran. Masuklah saya kelompok anak paling bodoh. Nangis saya. Aduh, susahnya. Ada lagi yang kedua. Tadi waktu makan di sini saya rewel karena nasinya lembek. Ini mohon maaf ya kepada tim dapur. Saya paling rewel memang urusan nasi memang. Karena kalau makan tuh urus nasi dulu. Kalau nasi udah bagus, lauk enak. Saya cerita ada teman saya dulu orang Sumatera Barat, orang Minang. Orang Minang kan tuh perhatian banget sama beras. Makanya beras orang Minang kan enak-enak gitu ya, putih. Satu hari saya temuin anak teman saya, nangis. Waktu di pesantren, dia tutup pakai sarung, nangis di dalam sarung. Dia ini anak pedagang beras. Kenapa menangis? Nasinya hitam coklat. Sementara kan Bareh Solo itu putih, nikmat gitu kan. Ini kena nasi Ponorogo. Hitam-hitam coklat, pokoknya di atas kualitas beras pegawai negeri pada masa itu. Nangis coba, waktu kita tanya, kenapa lu nangis? Berasnya hitam coklat, kita semua ketawa. Lucu ya. Kalau saya nangisnya lain lagi. Karena di rumah kan rewel dan ibu saya kan biasa belanja tiap hari makan kan. Jadi makan juga enak dulu. Di luar Batang tempat saya tinggal dulu, wah itu keren banget. Sekarang aja kumuh gitu. Ya, karena dulu kalau musim barat saya tuh main sepeda di Pasir Putih di situ, itu kerang-kerang segede-gede gini yang mahal-mahal itu, saya kumpulin bisa 3 karung itu. Kalau ibu saya bilang, Baktiar kamu makan kerang, oke, saya nyilam itu di perahu bagang itu, ambil kerang-kerang hijau, bisa berkarung-karung dulu. Ya, dulu. Waktu kecil gitu kan. Tapi saya punya pemikiran gitu. Jadi ilmu yang bisa merubah. Yang kedua, kita yang harus kreatif. Dan kita harus ambil keputusan. Dan di sana ketika kita berhijrah dari masa lalu ke masa sekarang, ya kalau perih gitu ya, nangis dikit gitu, masih asin nggak apa-apa gitu. Jalan terus. Satu hari akhirnya saya juga yang nangis. Saya kan kalau makan suka rewel. Hari ini udah nasinya gumpal-gumpal, ada lembek. Udah warna nggak apa-apa dan nggak masalah. Mie-nya itu loh, udah gumpal-gumpal, ada yang coklat, ada yang putih, ngaduknya tuh nggak rata. Lauknya kerupuk, udah karbohidrat semua.
Dulu waktu kita lagi main bola kan diperhatiin banget makanan kita kan. Oh besok tanding, malam ini kita nonton dulu, kemudian dikasih minum kafe yang, ya Allah karbohidrat semua. Akhirnya saya makan, minum, makan. Tersedak gitu, nangis. Tapi saya isep, asin gak apa-apa lah. Sebab kalau nggak tahan-tahan, kemudian mewek, kemudian pulang, gitu kan nggak seru. Sampai akhirnya ya udahlah bertahan di pesantren. Dan setelah itu saya lupakan apa yang menjadi keinginan saya, karena saya kan ya diundanglah main ini, klub itu, klub ini, adalah banyak ekstrakurikuler, tapi ada yang akan saya tuju. Kembali. Jadi kalau ingin menjadi pemuda yang bisa melakukan perubahan-perubahan besar, memang harus punya cita-cita besar, punya semangat besar, dan punya jiwa yang besar. Selanjutnya, kalau ingin menjadi pemuda yang mau melakukan perubahan-perubahan besar pada sekeliling Anda, sekeliling kalian, ya kalian harus punya tingkat kepedulian yang besar pula. Jadi saya tanya, ini kan calon gubernur nih macam-macam ya. Yang keren itu sebetulnya Bu Risma sih sebetulnya. Sangat diminati di Jakarta ini. Kalau yang lain kan kebanyakan pencitraan, apalagi yang sekarang gitu kan. Paling nyebelin yang sekarang. Kalau orang Jakarta Utara nyebutnya udah kayak kutil babi gitu. Orang utara gitu ya. Udah saking keselnya karena mereka digusur kan. Makanya kalau masih ada yang suka Ahok sih kelewatan sebetulnya. Saya tanya, apa sih yang membuat Bu Risma itu kepemimpinannya bagus? Satu, kata kuncinya, karena peduli kepada orang miskin. Punya kepedulian terhadap warga masyarakatnya, rakyatnya di Surabaya. Sampai beliau bilang, saya tidak pernah mendoakan anak saya sendiri duluan. Yang selalu saya doakan adalah rakyat saya. Gitu. Saya tidak akan pernah mau bilang sama orang, pilih saya. Ibu bilang begitu. Dosa saya. Saya akan dianggap melawan Allah kalau saya bilang sama orang, pilih saya. Sampai begitu, jadi punya kepedulian. Dan saya ketemu orang-orang besar. Orang-orang besar dalam pengertian saya, enggak mesti hartanya banyak, tapi manfaatnya kurang, bukan. Ya. Kalau kita perhatikan orang-orang yang sukses itu, dalam prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Kecerdasan emosionalnya, orang-orang yang peduli pada orang lain, peduli pada kebaikan orang lain, peduli untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada lingkungan, itu otomatis intuisinya tajam, firasatnya tajam, disukai bukan cuma oleh manusia, bahkan hewan pun suka sama dia. Saya bersyukur anak saya suka hewan, dan saya diajarin sama anak saya, karena anak saya selalu marah, kenapa sih? Nyebelin deh punya orang tua nggak suka sama hewan. Saya tersinggung sebetulnya. Karena dia maunya macam-macam. Nyebelin anak saya itu. Mau kuda lah, mau kucing lah, di rumah tuh kucing beranak semua. Yang nyebelin anak saya itu kemarin masih minta dibeliin anjing. Udah saya kasih tahu fikihnya. Kamu nggak usah kasih tahu nih ya. Ini saya lagi curhat sama kamu. Tapi saya akhirnya bersyukur. Jadi saya banyak belajar dari binatang. Binatang itu kalau kita peduli sama dia, baru keluar rumah udah pada nempel semua gitu. Kecuali kucing. Karena kucing sering saya pelototin kalau datang. Anggora yang Persia itu, sebab kalau sama anak saya dia kan manja banget gitu kan. Nggak usah. Saya belum bisa menyatu jiwa saya. Jadi mohon maaf berapa penggemar kucing, keturunan Abu Hurairah. Yep. Tapi hewan itu, jangankan manusia, kalau kita peduli ya pada lingkungan kita,
Apalagi kalau peduli kalian sama Islam. Wah, ini lebih hebat lagi. Orang-orang yang punya kepedulian terhadap agamanya, maka bukan cuma makhluk di sekitarnya yang akan mendukung dia, tetapi para malaikat pun akan bersama dia. Dan kalau kalian termasuk orang-orang yang sudah dipedulikan oleh malaikat, ada orang prinsipnya begini. Banyak orang dikenal oleh manusia di muka bumi, tapi tidak dikenal oleh penduduk langit. Tapi orang-orang yang peduli kemanusiaan, peduli kepada keislaman, maka mereka adalah orang-orang yang dikenal di dunia, tetapi juga dikenal oleh penduduk langit. Ketika perjalanan hidup sudah mulai seperti itu, karirmu, lihat, biasanya anak-anak 17 tahun itu kalau sudah bicara pasangan, wilayahnya wilayah mau kawin atau wilayah mengislamkan atau wilayah cuma pacar-pacaran. Nah, kelas-kelas standar kan masih kelas deg-degan gak keruan. Tapi kalau kelas-kelas seperti kalian nih, anggota Kigen ini berpikir, peduli, teman agar dia berhijrah ke agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peduli agar dia mengajak teman-temannya untuk memperhatikan orang miskin, mengasihi anak yatim, menghormati ayah dan bunda, menghadiri majelis-majelis ilmu. Seumur kalian sampai hari ini, ya, saya tuh kalau mau sholat Jumat milih banget, nggak harus dekat rumah. Kadang-kadang saya ngeliat dulu siapa khotibnya, waduh nggak bikin gue pinter nih. Wallah, kadang-kadang saya begitu. Makanya saya pusing kalau saya lagi nggak ada jadwal khutbah. Masjid mana nih gue datang nih? Sebab kalau saya hadir khutbah Jumat dan khotibnya bikin mundur, saya malah bikin dosa. Ini ngomong apa yang di atas ini? Udah kita dikumpulin di sini, nggak boleh komplain, dia ngomong kayak gitu lagi di depan. Akhirnya supaya saya nggak dosa, kalau khotibnya udah mulai ngawur, nggak bikin saya maju, ayat apa yang dia tangkap hari ini, terserah deh lu mau ngomong apa, gue pikirin tadabbur ayatnya. Gitu. Dulu, jadi sampai memilih. Begitu juga tempat-tempat kajian. Ya, saya mengikatkan diri. Saya pernah salah teman, diajak nonton film India mulu gitu. Gue gak temen sama lu, nangis mulu bawaannya. Ya, ada tiang listrik muter-muter. Karena teman sangat mempengaruhi. Ada tangga bahannya mau nangis lagi gitu kan. Jadi teman ini juga sangat kuat pengaruhnya. Saya carilah lingkungan aktivis. Saya pernah menjadi peserta terbaik waktu ada peristiwa Priuk dulu. Ya, karena saya liburan pesantren saya, ya saya nggak mau lah gaul-gaul yang aneh-aneh lagi. Jadi gaul saya harus efektif itu. Jadi rumah saya di utara, kadang-kadang saya kalau sholat Jumat cari di Dewan Dakwah atau khotib yang saya suka di mana dia pergi saya datangi. Atau kadang-kadang setelah pulang itu saya ke Kuitang, ada Wali Songo, dulu zaman itu masih ramai. Karena nggak punya duit beli buku, saya cuma ngintip baca doang. Ya, udah selesai nunggu kajian baru saya duduk kajian gitu. Saya suka ketika pembicaraan ini orang ini cerdas, saya tandain lagi kapan jadwal dia ada di sini. Kemudian saya ajak teman, kita bareng-bareng pergi sama dia gitu. Ya sesekali bolehlah ke Senayan nonton ini, saksikan pertandingan ini, ya namanya anak-anak muda bolehlah. Tetapi saya nggak mau habiskan umur saya seperti itu. Dan kadang-kadang datang ketemu dengan sebuah kelompok orang tua yang saya kemudian bisa menimba ilmu. Sebab untuk bisa melakukan percepatan, saya harus ketemu orang-orang yang tepat, lingkungan yang tepat, teman-teman yang tepat, ya, yang bisa membimbing saya. Yang kedua, apa yang bisa saya kerjakan untuk lingkungan saya, untuk melatih mentalitas kepemimpinan ini, untuk bisa memberikan hal-hal besar di dalam hidup ini. Nah disinilah di Apel Islamic Center kemudian salah satunya saya dedikasikan, ya, dedikasikan semoga semua aset ini kemudian untuk kepentingan Islam. Dan saya tutup, Anda akan bisa memberikan impact besar setelah menjadi orang besar kalau Anda punya prinsip, jangan berikan yang sisa untuk Islam.
Saya tidak akan memberikan sisa hidup saya untuk Islam. Saya tidak akan memberikan sisa ilmu saya untuk Islam. Saya tidak akan ingin memberikan sisa waktu saya untuk Islam. Saya dan saya semua yang saya miliki, saya tidak ingin berikan yang sisa untuk Islam. Akhirnya, saya mendapatkan apa yang dikatakan Umar bin Khattab, saya adalah orang yang sudah Allah muliakan dengan Islam. Kalau saya mencari kemuliaan selain Islam, saya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai hari ini, kalau Islam saya diganggu, saya siap berhadapan dengan siapapun. Dan alhamdulillah, sekarang malah bingung gara-gara Islam yang saya bawa. Undangan Jepang belum, saya bisa terima semuanya. Kemarin keliling Australia juga nggak sanggup karena diminta 2 minggu. Pas saya bilang oke, 3 hari saya datang ke Australia. Pas saya bentrok, nggak bisa lagi. Undangan keliling Eropa lagi Ramadan, nggak sempat lagi. Kemarin dari New York datang lagi, gimana Ustadz bisa sekian bulan? Ini semua gara-gara apa? Islam. Kalau Islam yang kita bawa. Lagi enak, saya di Bali, nemeni istri lagi seminar. Hari itu habis olahraga, jadi saya pakai spalol itu, pakai t-shirt di restoran. Saya kan kadang-kadang suka tegas dalam berhadapan dengan kekufuran kan. Apalagi video dalil melawan Ahok gitu kan, udah kencang banget. Tiba-tiba pas lagi duduk di restoran, bintang 5 saya pikir gak banyak kenal lah ya. Tiba-tiba, Assalamualaikum Ustaz. Wih, Waalaikumsalam. Ternyata dia angkatannya mantan Kapolri, Pak Badrodin Haiti. Saya termasuk penggemar Ustaz. Teruskan Ustaz, saya akan juga belakang Ustaz. Oh ya, terima kasih. Islam. Di mana bumi kita pijak dan kita bertanggung jawab untuk Islam, di situ Allah akan muliakan Islam yang kita bawa dan kita dimuliakan oleh Islam di mana kita berpijak. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Are you Kigeners? Yes, we are. Takbir. Jangan berikan yang sisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.